Nama saya Michael Wirawan. Saya sekarang usia 24 tahun. Sekarang saya punya 3 lini bisnis. 2-nya dari industri fashion, 1-nya dari industri beverage drink. Pertama sih kalau misalnya buat saya pengen sharing ini nih paling penting itu kita harus aware banget sama lingkungan atau kondisi sekitar sih, terutama lagi kondisi pandemi seperti ini ya. Jadi waktu pas kita untuk nyelamatin atau saving our business, kita lihat sama tren. Jadi kita ngikutin banget waktu pas itu perkembangan tren, penting banget nih buat kita tahu. Contohnya kemarin kalau misalnya dari lini fashion, kita sempet banget ketolong dari penjualan masker. Kegelisahan ini muncul karena kita pengen helping gimana brand kita bisa memberikan kontribusi kan. Tapi ya kita semuanya mengkerucut lagi ke berita-berita yang ada terupdate. Gampangnya waktu pas itu kita ngelihat orang-orang lagi ngebagiin APD, alat pelindung diri paling ini kan. Kita juga sama. Kita langsung ngelakuin inovasi untuk gimana kita bisa turut serta kita harus menangin hati customer gitu loh. Kita langsung ngelakuin pivot untuk ngelakuin pembagian masker juga, tapi kita kemarin change ke PKL. Menurut saya nih kalau misalnya gimana sih cara supaya biar udah mereka pindah ke online, oke berarti konvensional pindah ke online-nya bisa kan. Gimana sih keep on maintain-nya ini kan. Salah satunya sih sebenarnya ikutin berita kayak gitu juga. Itu juga jadi salah satu yang bisa ngebantuin kita untuk ngelakuin inovasi juga pastinya. Habis itu berikutnya kalau misalnya di industri online ini ya harus juga mau lagi turun lagi, belajar lagi atau maksa lagi diri sendiri untuk cari tahu. Karena banyak banget orang-orang nih yang beranggapan bahwa oh enak ya jualan online begitu, nggak pakai modal, nggak pakai sewa tempat, nggak apa segala macem. Padahal runutan dari namanya aja udah berbisnis, sebenarnya nggak ada yang beda juga. Kalian kalau misalnya mungkin yang punya offline store, budget marketing mereka mungkin akan lebih minim gitu loh. Walaupun tetap keluarin budget marketing ya, tapi orang udah tahu nih kalau bukannya di mall, istilahnya udah ada extra exposure traffic dari mall untuk ngebawa ke tokonya mereka nih istilahnya, ataupun misalnya kayak kita sebut aja kayak pasar lah atau apa, karena udah ada fisik store-nya. Kalau misalnya di online, siapa yang tahu kalian punya fisik store-nya? Nggak ada yang tahu gitu loh. Itu ada ada another effort lagi, lot of effort juga untuk ngebawain traffic supaya orang bisa tahu kan kalian punya toko. Nah, itu pakai apa? Cost sebenarnya. Cost itu sebenarnya di-switch kan dari cost yang sewa sama cost yang sebenarnya kita keluarin budget untuk marketing. Jadi harus tahu tuh runutan-runutannya. Mulai dari strategi konten, karena konten sekarang buat kita adalah a new currency. Banyak banget orang bilang konten is a new currency. Sekarang penting banget influencer, cuman saya pengen tarik mundur bahwa ngejelasin bahwa it's okay kok punya followers cuma 1.000 atau misalnya cuma punya 10.000 dibanding compete ke yang 500.000. Sekarang bukan soal lagi tentang followers, tapi seberapa engage brand kalian ke customer-nya. Makanya melalui apa? Melalui konten tadi. Makanya tadi saya bilang kan adalah content is a new currency. Content is a king. Kita punya Mr. Coffeeholic, awalnya cuman sebelum ini 1.300-an. Tapi karena kita keep on memang nggak ini organik, terus kita percaya organik. Ketika kita dapat satu konten yang tepat, kebetulan tim saya helping saya si Aristo nih, dia yang bantuin saya bikinin konten yang tepat. Kita iklanin dengan budget yang sama, hasilnya langsung ketika pindah ke online, pertanyaannya adalah apa yang bakal bikin jelas? Akan banyak banget, terutama ketika kalian berbisnis di konvensional, kalian bisa hitung loh, jumlah kompetitor kalian pastinya ada berapa. Contoh di deretan gang inilah, kalian nggak usah ngomongin, di deretan gang ini ada 10 toko. Ya udah mungkin head to headnya kalian ya 10 ini nih. Di online, bahkan kompetisinya akan lebih menggerilya lagi, akan lebih banyak lagi gitu loh. Kalau misalnya lagi, apalagi yang bisa bikin kita nyerah lagi? Tadi, gampangnya atau dengan sangat mudahnya ngelihat orang, dia followersnya sekian 100.000, dia followersnya 200.000. Hey, come on guys, followers kita sekarang 148.000. Buat orang yang lagi nonton ini, wah dia banyak banget. Ya perjalanannya berapa lama guys? Ya kan 5 tahun.
yang lalu udah saya start gitu loh. Banyak orang langsung loncat, maunya loncat gitu loh, nggak tahu lagi progresnya tuh udah gimana gitu loh. Apa aja sih yang udah kita sacrifice gitu loh. Langsung lihat ke Instanya, orang followersnya 1 juta. Hey guys, dia udah ngelakuin dari berapa lama gitu loh. Nah itu juga yang gampang banget karena distractionnya luar biasa terutama buat anak muda. Ini juga yang bisa bikin secara nggak langsung apa? Mentality down.